Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Senang sekali hari ini kita pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 jam 7 malam ya, sesuai dengan jadwal. Akhirnya kita bisa diskusi lagi dalam webinar dengan tema pasien berdaya. Saya Tuti dari KPA Kota Bandung akan membawakan acara pembukaan saja, karena nanti diskusinya akan dibawakan oleh Kang Nio. Baik, saya akan membacakan rangkaian acara dulu supaya teman-teman tahu ya. Jadi, yang pertama ada laporan dari Kepala Sekretariat KPA Kota Bandung yang akan disampaikan oleh tesis. Dan selanjutnya akan ada pembukaan dari Kang Yana selaku Ketua Pelaksana KPA Kota Bandung. Dan setelah pembukaan nanti kita akan berfoto bersama dulu, mumpung ada Pak Wakil Wali Kota ya. Dan nanti kita akan masuk ke acara pokok, yaitu acara webinar. Baik, saya akan menyapa dulu nih teman-teman saya dan juga tamu yang malam ini sudah hadir. Ada Bapak Wakil Wali Kota Bandung selaku Ketua Pelaksana KPA Kota Bandung, Kang Yana. Selamat malam, sehat ya Kang? Alhamdulillah sehat. Ya. Sehat kita semua, Ya. Dan senang sekali juga sudah ada di tengah-tengah kita Ketua Pokja PDP, Dr. Ronald Jonathan. Selamat malam, Dok. Ya, selamat malam. Selamat malam, Kang Yana. Terima kasih sudah boleh hadir di sini. Selamat malam. Nuhun. Iya. Dan ada dua orang narasumber yang inspiratif ya. Ada Teratri. Selamat malam, Teratri. Hai, malam. Iya, dan Kang Mul. Selamat malam, Kang Mul. Baik, kita langsung saja ke acara pertama, yaitu laporan dari Kepala Sekretariat yang akan disampaikan oleh Tesis. Mangga, Tesis, saya persilahkan. Ya, hatur nuhun Teh Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bapak Akang Teteh semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Kang Yana sudah berkenan di tengah-tengah kita. Walaupun waktu istirahat ya Kang ya, hatur nuhun sudah berkenan di acara webinar ini. Dan juga terima kasih kepada para narasumber, Teh Ratri sama Teh Kang Emul, Kang Yana. Jadi ini teh hajatnya KPA yang dibantu oleh Pokja CST, Care Support and Treatment, yang gegedugnya adalah Dr. Ronald sama Teh Tuti nyiapin acara ini sekitar berapa bulannya tuh, hampir 2 bulanan. Pengen ngasih informasi Kang ke teman-teman se-Indonesia terkait penanggulangan HIV/AIDS. Nah, untuk yang pertama ini adalah mengenai pasien berdaya. Tujuan kegiatan ini Kang pengen ngasih informasi ke setiap orang bahwa penanggulangan HIV itu bisa dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja, terutama untuk mendukung pemerintah dalam pencapaian 3.0 tahun 2030 Kang. Terus kegiatan ini merupakan kegiatan KPA didukung oleh Sobat Sehat dan juga dokter pribadi. Mudah-mudahan acara ini lancar dan didukung oleh dana hibah KPA Kota Bandung yang diberikan oleh Pemkot. Seperti itu Kang, dan untuk peserta ini ada dari LSM, ada dari warga peduli AIDS, dan juga ada para aktivis mungkin se-Indonesia kali ya Tuti ya, karena aku lihat dari berbagai kota ada, bukan hanya dari Kota Bandung saja. Sepertinya begitu. Demikian laporan dari saya Kang, mudah-mudahan Akang selanjutnya saya meminta Akang untuk bisa membuka acara ini supaya lebih hangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Hatur nuhun. Terima kasih Tesis pembukaannya, laporannya. Baik, saya langsung saja ke Kang Yana untuk membuka acara ini karena sudah ada di tengah-tengah kita ya. Kang Yana, saya persilahkan. Enggak, nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera selalu bagi kita semua. Yang saya hormati Dr. Ronald,
para narasumber, teman-teman pengurus Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung, peserta Zoom meeting yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya tadi sudah disampaikan oleh Asis bahwa pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang penanggulangan HIV dan AIDS. Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Peraturan Menteri Kesehatan tersebut adalah tercapainya Tri-Zero di tahun 2030, yaitu tidak ada infeksi baru HIV, tidak ada kematian karena AIDS, dan tidak ada diskriminasi. Tidak hanya menargetkan, pemerintah tentunya juga menerapkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu 90-90-90. Artinya 90% orang dengan HIV/AIDS ODH mengetahui statusnya, 90% ODH yang mengetahui statusnya mendapat obat ARV, serta 90% ODH mengalami supresi virus. Tapi 10 tahun menjelang target tersebut, dunia ternyata dilanda pandemi COVID-19. Dan virus ini tentunya bisa menjadi rentan bagi teman-teman ODH karena teman-teman juga memiliki masalah dengan kekebalan tubuhnya. Sehingga teman-teman ODH tentunya memiliki kerentanan yang cukup tinggi terhadap COVID-19. Menurut catatan Kementerian Kesehatan di Indonesia terdapat 50.000 lebih kasus HIV/AIDS selama pandemi COVID-19 di tahun 2020. Dan estimasi di tahun 2021 terdapat 90.000 lebih kasus yang tidak terdeteksi. Ini menunjukkan adanya fenomena gunung es dalam penyebaran HIV/AIDS dan jumlah kasus yang dilaporkan tidak menggambarkan jumlah kasus yang sebenarnya di masyarakat. Jumlah yang tidak terdeteksi ini menjadi mata rantai penyebaran di masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan catatan yang ada juga, Kota Bandung mencatat angka kasus tertinggi di Jawa Barat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, sampai dengan bulan April 2021, tercatat sebanyak 5.716 kasus. Penambahan kasus baru setiap tahun sebanyak 300-400 orang. Berdasarkan usia, terbanyak di usia 20-39 tahun sebesar 80,97%. Sehingga saya berharap Dinas Kesehatan bisa memberikan perhatian yang serius terhadap teman-teman ODH ini. Sebab teman-teman sangat rentan tadi terhadap pandemi virus COVID-19 ini. Dinas Kesehatan dan teman-teman semua harus selalu mengingatkan supaya teman-teman selalu terus meminum obat-obatnya, melakukan hubungan seks yang sehat, serta tidak memakai jarum suntik sembarangan. Strategi 90-90-90 terus dilaksanakan sehingga orang yang terinfeksi mengetahui dirinya terinfeksi, kemudian selalu meminum obat dan mengalami supresi virus. Kepada masyarakat, saya menghimbau supaya terus memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita ini, sehingga teman-teman bisa hidup secara normal, jangan ada stigmatisasi. Doronglah teman-teman untuk terus memberikan karya terbaiknya bagi masyarakat. Untuk teman-teman ODH yang semakin terbuka dengan statusnya, saya sangat mengapresiasi. Inilah yang membantu pemerintah melakukan pencegahan dan penanggulangan di Indonesia, khususnya di Kota Bandung. Teman-teman yang sedang dalam perawatan dan pengobatan ARV supaya tetap semangat dan jangan sampai putus obat, sehingga virus dalam tubuh tersupresi dan teman-teman insya Allah selalu sehat. Dan yang masih bersekolah juga jangan patah semangat karena menderita HIV/AIDS, teruslah menuntut ilmu dan mengejar cita-cita dengan pengobatan yang teratur, insya Allah akan sehat kita semua. Terakhir, saya mengajak mari kita putus penularan HIV mulai dari sekarang, jangan tinggalkan satu orang pun. Insya Allah kita bisa. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan webinar ini dengan resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih.
Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Yana atas dukungannya. Semoga nanti di tahun 2030 Trigero-nya tercapai ya di Indonesia. Amin, 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 amin. Dan semoga dukungan Kang Yana juga akan memutus mata rantai penularan terutama di Kota Bandung, Kang Yana. Amin, amin. Iya, amin ya rabbal alamin. Salam sejahtera buat kawan-kawan yang ada di room ini. Makasih udah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Iya, perkenalkan saya Nio. Sehari-hari saya di Rumah Cemara Bandung sebagai project officer. Kali ini dipercaya atau ditugasin sih sebenarnya buat jadi moderator di webinar membahas Oda Berdaya ya. Itu. Sedikit pengantar aja dari saya. Bentar ya, saya buka contekan. Bahwa seperti kita tahu kalau orang dengan HIV saat ini punya bermacam-macam profesi baik formal maupun informal. Dari pegawai negeri, dokter, ilmuwan, pekerja seni, hingga yang berkecimpung di lingkungan yang tidak jauh dari latar belakangnya. Kayak saya mungkin sebagai aktivis di LSM atau di organisasi. Nah, tapi mereka adalah orang yang menurut saya nih ya, mereka adalah orang-orang yang diberikan jalan oleh Tuhan untuk diberi tantangan hidup lebih agar kedepannya lebih baik dan berperan dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Itu. Jadi di webinar kali ini kita punya 2 narasumber nih sebenarnya bintang tamu lah. Dan kalau narasumber mungkin ya sama aja. Ada 2. Mau disebut teman lama, iya bisa. Yang ketemu lagi, iya. Ada perempuan dan juga ada laki-laki. Tapi terserah mereka sih mau mengidentifikasi apa ya dari mereka sebenarnya. Yang pertama kita mau kenalan sama Kang Mulyadi. Hai. Yang akan memperkenalkan diri, siapa beliau, terus saat ini tinggal di mana, profesinya apa, kegiatan sehari-harinya bagaimana, dan setelah itu, setelah dia memperkenalkan diri, ada sedikit video flash motion yang akan saya tunjukkan mengenai aktivitas Kang Mul. Silakan, Kang Mul. Nama saya Mulyadi, saya tinggal di Kota Bandung. Kegiatan sehari-hari saya punya beberapa kegiatan usaha dari laundry, LPG, aqua. Mungkin itu aja sih. Oke, satu Hai lagi. Pak Mul. Halo. Silakan. Hai Dok. Ada yang mau ditambahkan, Kak Mul? Mungkin itu dulu yang singkatnya, nanti panjang lebarnya nanti aja. Itu. Oke, yang kedua ada narasumber kita, teman lama saya juga, sebenarnya dia yang membawa saya berkecimpung lebih jauh di dunia NGO ini, Kak Suksma Ratri. Silakan Kak Ratri untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, selamat malam. Nama saya Suksma Ratri, biasa dipanggil Ratri. Saya dulu sama Nio kerjanya di Rumah Cemara, mengawali kiprah di dunia NGO. Tapi sekarang saya sebagai Senior Communication Officer and Gender Focal Point untuk Indonesia di lembaga yang namanya Solidaridad Indonesia. Solidaridad Indonesia itu dia adalah NGO internasional yang bergerak di bidang pemberdayaan petani Indonesia. Mungkin itu dulu. Oke. Jadi saya melipir dari isu kesehatan ke isu pertanian. Luar biasa. Ilmunya banyak. Kakak yang satu ini sudah. Oke, seperti janji saya tadi bahwa saya akan menunjukkan sedikit flash motion mengenai aktivitas Kak Mul di sini. Oke, sebentar ya, saya share screen.
Silakan teman-teman boleh menyimaknya. Oke. Tadi video semuanya plus motion mengenai aktivitas kamu. Oke, tanda panjang lebar. Saya pengen nanya sedikit. Kamu apa yang bisa kamu ceritain dari video tadi? Yaitu salah satu kegiatan sehari-hari saya bergelut di bidang usaha, dari mulai laundry, usaha gas, aqua, sama sekarang merambah ke dunia pergrosiran. Oke, sudah berlangsung lama kah? Usaha itu dirintis itu tahun 2007, pertama kali usaha yang dibuka di bidang laundry waktu itu. Akhirnya melambat laun di 2012 ada tawaran untuk buka gas, terus di 2014 merambah lagi ke aqua galon, di 2018 lah terus merambah lagi ke dunia minuman, teh gelas, dan akhirnya di 2020 terakhir pas pandemi coba buka-buka lagi, apalagi yang bisa digali lagi, yang bisa untuk bisa nambah-nambah lagi income di saat pandemi, buka lagi ke grosiran, ke kopi kayak gitu. Mungkin itu salah satu kegiatan sehari-harinya ya, paling datang ke toko cari barang, kalau sorenya belanja, ngecek-ngecek barang ya, seperti kayak gitulah. Jadi bergelut di dunia usaha. Boleh tahu income saat ini cukup buat apa? Malu kalau untuk income ya, alhamdulillah cukup untuk bisa sehari-hari sama keluarga. Yang jelas jauh waktu saya masih kerja, masih aktif di dunia sosial waktu 2005. Begitu Kang Nio. Siap, makasih penjelasan awalnya kamu. Pertanyaan kedua ini untuk Kak Ratri. Dari yang saya tahu bahwa dulu beliau bekerja di NGO, jadi lecturer juga, jadi interpreter. Sekarang mungkin aktif kembali di NGO walaupun sedikit melipir ke pinggir. Sebenarnya apa sih yang membuat Kak Ratri ini tetap tertarik dengan isu ini atau kegiatan pekerjaan di NGO ini walaupun sekarang isunya agak minggir ya? Silakan. Makasih Nio. Iya, jadi dulu awal berkarir itu saya jadi PR hotel bintang 5 di Bandung. Kemudian loncat ke Rumah Cemara. Dulu Mul itu senior saya tuh case manager di Rumah Cemara. Jadi saya tahu banget tuh Mul dari awalnya dari kan dia merintis di bawah banget. Jadi ikut tenang Mul ngelihat sukses sekarang udah jadi juragan. Amin, amin, makasih Mbak Ratri. Ya, kemudian ketika saya udah masuk ke NGO itu saya di situ merasakan ada sesuatu yang beda ya, kepuasannya dengan kerja di corporate gitu. Jadi ketika udah nyemplung ke NGO itu rasanya udah nggak kepengen lagi balik ke corporate gitu. Sempat saya waktu itu pulang dari Malaysia, selesai kontrak di Malaysia, kerja sempat di majalah, tapi ternyata nggak cocok gitu. Akhirnya saya cari jalan lagi, dan kemudian tahun 2015 itu kebetulan ada opening gitu ya di lembaga yang sekarang, dan karena dia bergerak di bidang pertanian dan saya nggak punya latar belakang pertanian, tapi mereka carinya orang komunikasi. Nah kebetulan kan dasar saya dari PR juga komunikasi, ya udah gitu.
Akhirnya kembalilah, dan memang sengaja memutuskan untuk melipir dari dunia isu kesehatan karena saya sudah cukup lama waktu itu di isu HIV/AIDS, dan saya rasa udah waktunya saya saya mundur dan kasih tempat untuk yang muda-muda lah kayak Nio gitu ya. Kan kalau dia nagen terus, nanti yang muda-muda yang punya potensi nanti nggak dapat space yang cukup gitu. Saya pikir pada saat itu seperti itu. Makanya saya nggak keluar dari NGO, tapi saya pindah ke isu yang lain, dan memang kepuasannya beda kalau kerja di NGO dan kerja di corporate itu nggak sama. Capeknya sama, puasnya beda. Lebih enak di NGO. Sip. Perlu teman-teman ketahui juga, Kak Ratri ini yang kenalin saya bisa berkembang. Kayak sekarang kenal dengan jaringan luar, bisa keluar negeri. Channelnya banyak banget, jadi kalau mau apa-apa silakan. Beliau memang lecturer saya dari Oke, buat kamu lagi nih, nggak apa ya, kita boleh. Yo, apa? Tadi Santai aja nih ya. seperti Kak Ratri bilang nih, bahwa ternyata kamu nih bukan atasan, seniornya Kak Ratri. Tapi ilmunya lebih banyak dia, saya masih banyak belajar dari dia dulu itu. Siap. Sempat jadi senior di rumah, ternyata di Rumah Cemara juga ya, menjadi case manager. Jadi, Ya itu 2005 sampai 2008 lah kalau nggak salah. Oke, jadi Untuk di RT. pengusaha seperti ini sempat di isu HIV. Nah, gimana sih rasanya dulu? Kalau boleh cerita, situasinya seperti apa deh? Yang mana nih? Yang waktu di Rumah Cemara? Dan kenapa Memutuskan untuk ya jadi aktivis atau bekerja di isu itu? Ya sama dengan Mbak Ratri mungkin ya, dulu waktu 2000, kebetulan kan saya latar belakangnya dari IDIUS juga. Waktu 2004 itu saya kenal Rumah Cemara karena dengan status saya sendiri, akhirnya saya bisa bergabung di Rumah Cemara, ikut bantu teman-teman di KDS Bandung Plus Support waktu itu. Cuman setelah dari 2000 perjalanan 2005 sampai 2007 itu merasa ada yang jenuh aja, karena gua waktu itu kan merasa udah, kalau menurut gua udah merasa berdaya gitu. Artinya gua bisa tahu tentang layanan kesehatan, ketika gua sakit mesti kemana, ketika gua perlu dukungan gua mesti kemana gitu. Tapi karena udah merasa monoton aja menurut gua gitu, dari 2005 datang ke kantor, ke rumah sakit, jadi case manager, dampingin oda-oda gitu kan. Terus akhirnya di 2007 itu memutuskan untuk buka usaha gitu, karena kalau pikir gue sampai kapan sih hidup dengan apa, di dunia kayak gini gitu, di sosial, di bidang sosial. Karena kan gua ke depannya gua harus merit, mungkin harus punya anak, gua mesti ada penghasilan lebih lah, ini apa aja. Kalau dulu di bidang sosial kan paling gua mentok gaji gua berapa sih, paling hanya segitu aja gitu. Akhirnya kepikiran udahlah gua coba untuk memutusin usaha, walaupun saat itu masih kerja iya, buka usaha iya gitu di 2007 itu. Dan setelah gua merasa mantap di 2008, dan usaha gua yang dijalanin saat itu di bidang laundry kiloan, gua harus fokus gitu, walaupun laundry kiloan kan dulu cuman berapa sih, cuma 5.000 per kilo. Gua pikir 5.000 per kilo, tapi kalau ambil kuantitinya banyak, ini bisa gede juga gitu. Lumayan kalau bisa nyampe 100 kilo sehari itu 500.000, ditaruhlah untuk biaya yang lainnya bisa sampai setengahnya, itu kan berarti 290.000 sehari gitu. Jauh banget kalau misalnya dibandingin dengan pendapatan yang dari LSM saat itu gitu. Akhirnya 2008 itu gue mantep untuk keluar dari Rumah Cemara dan
tekun untuk menjalankan usaha laundry kiloan saat itu. Itu mungkin Kang Nio Oke. jalanan dari mulai usaha. Kalau ternyata ada apa ya sebutnya, misi tertutup saat menjadi aktivis atau kerja di isu NGO, pengen jadi orang yang berdaya. Ada tujuan itu. Perlu teman-teman ketahui bahwa apa sih case manager zaman dulu itu, kalau sekarang tuh pendamping sebaya ya, mirip seperti itu ya. Bahwa ada tujuan itu. Berapa lama sih Case manager itu yang menurut kamu sebenarnya tujuan tadi sebenarnya kenapa penting gitu? Ya, case manager itu kan untuk mendampingi teman-teman Oda yang di luar yang masih yang baru tahu statusnya kayak gitu. Jadi dia ngelayanin kemana sih dia harus mesti berobat gitu kan, tingkat kepatuhannya seperti apa kita harus perhatikan kayak gitu, Kang Nio. Oke. Itu Ratu sebenarnya lebih jago untuk memberitahu hal yang kayak gitu. Karena saya ke cash manager waktu itu cuma sampai 2007-an lah. Waktu di 2007 sampai 2008 saya lebih banyak aktif di kantor, lebih banyak ngurusin data waktu itu untuk Rumah Cemara di Jawa Barat. Oke, buat Kak Ratri, sebenarnya dulu waktu kerja di Suhaite ada tujuan tersembunyi juga atau gimana? Nggak ada peluang dulu atau gimana? Enggak sih. Jadi enggak. kalau aku tuh dulu jadi pas kerja di hotel itu, pas jadi PR itu sebetulnya udah punya ketertarikan atau udah punya keinginan untuk kerja di LSM, tapi nggak punya channel gitu, nggak punya kontak dimanapun, sampai akhirnya saya tuh lihat Rumah Cemara di MTV dulu. Nah, kemudian ya mungkin karena udah memang dikasih jalannya ya, akhirnya dikasihlah kenalan dari internet, dari Yahoo Messenger dulu, dengan salah satu staf Rumah Cemara tapi di Sukabumi waktu itu. Itu tahun 2001. Kemudian saya bilang bahwa kalau ada lowongan kasih tahu dong. Kamu kenapa pengen kerja di LSM? Kan jadi PR hotel enak, gajinya gede. Terus saya bilang, enggak, tapi saya tuh kepengen aja gitu jadi kerja di bidang sosial gitu ya. Kemudian nggak kontak lama, tahun 2006 saya dikontak lagi sama orang yang sama gitu. Kamu masih minat nggak kerja di LSM? Masih, saya bilang. Terus ini ada lowongan di Rumah Cemara jadi case manager. Kamu ngelamar aja. Terus kita ketemuan dulu dan dia ngejelasin dulu case manager itu apa. Ya prinsipnya itu tadi kayak sekarang tuh pendamping sebaya. Dan kemudian saya ngelamar, kemudian keterima gitu. Nah, jadi dulu orang kalau ngelihat saya, oh kamu karena positif terus jadi masuk LSM ya. Sebenarnya enggak, karena waktu saya ngelamar ke Rumah Cemara itu saya belum tahu status. Tapi ketika diterima, saya baru terima status gitu. Jadi itu timingnya tepat banget gitu. Orang tuh mikirnya oh karena kamu positif kamu jadi pindah ke LSM. Enggak juga, saya bilang. Tapi ya itu kalau dulu case manager sama pendamping sebaya yang sekarang tuh jauh banget nih, menurut saya loh ya. Kita kerjaannya dulu gila ya Mul ya. Yang namanya handphone itu 24 jam 7 hari seminggu. Kita sampai ke Sukabumi juga dulu ya. Itu Cianjur. Ya kita kan nganter obat ya, kalau misalnya pasiennya sakit nggak punya ongkos, kita yang nganterin sebagai case manager gitu ke rumah. Atau misalnya kita punya pasien yang punya klien yang ada di lapas gitu. Kalau dulu belum ada akses ARV di lapas, kita yang nganterin ke lapas gitu ya. Terus tantangannya banyak banget lah. Terus pendampingannya juga menurut saya dulu tuh lebih menekankan kepada kualitas ya. Jadi benar-benar yang namanya dampingan itu harus targetnya adalah memberdayakan klien gitu. Jadi kita temenin di awal, mengaksesnya kemana gitu ya. Kalau mau ronsen murah di mana, mau tes ini murah di mana gitu kan, alur-alurnya di rumah sakit kayak gitu. Nah itu kita ajarin 1, 2, 3 kali. Nanti kesananya klien itu dilepas. Dia harus bisa mengakses sendiri. Kita memberdayakan. Jadi kita nggak boleh tuh nemenin sampai berbulan-bulan terus-terusan tuh nggak bagus gitu. Jadi dulu saya awalnya gitu, terus udah gitu kan Mul 2007 memulai usaha laundry-nya, 2008 dia resign, 2007 saya pindah ke NGO lain di Malaysia.
waktu itu. Masih isu HIV, tapi target kerjanya adalah buruh migran waktu itu. 3 tahun lah di sana, kemudian kontraknya habis, pulang ke Indonesia tahun 2010 akhir deh. Sip. Gitu. Oke, makasih penjelasannya Mas Kak Katri. Sebenarnya tadi selain tantangan bahwa kita harus ada ya tantangan dari kerjaan yang menjadi case manager dan lain sebagainya, sempat pindah ke Malaysia, tetap di isu HIV walaupun populasi kuncinya berbeda. Sebenarnya apa sih yang menarik waktu itu dari saat bekerja di isu HIV? Yang menarik adalah HIV itu banyak sekali. Sedikit nambahin, sorry, sebelum dijawab, karena di sini banyak teman-teman yang masih aktivis. Saya tidak merendahkan kerja aktivis karena saya masih aktivis dan masih di isu HIV. Buat saya itu mulia banget. Jadi siapa tahu bahwa mereka itu sebenarnya luar biasa. Kalau buat saya ya, HIV itu isu yang cair dalam artian evolving karena selalu ada perkembangan baru. Selalu ada sesuatu yang harus dipelajari, ada obat yang baru lagi. Pengetahuan saya tentang HIV tahun 2006 itu beda dengan yang sekarang. Kalau saya nggak belajar terus, saya nggak akan tahu sekarang tuh udah kayak apa gitu ya. Dan buat saya itu sesuatu yang menarik. Kemudian dia juga bersinggungan dengan banyak sekali aspek lainnya seperti HAM, kekerasan juga, kekerasan berbasis gender juga, isu adiksi, isu migrasi banyak kali gitu. Jadi itu adalah sebuah, kalau buat saya dulu itu arena bermain yang sangat menarik gitu karena bisa masuk ke banyak yang bisa kita pelajari dan kemudian juga banyak belajar untuk membangun relasi, memupuk empati gitu ya dengan klien misalnya itu karena itu tuh hal-hal yang sebelumnya saya nggak pernah dapatkan secara dalam tanda kutip formal lah gitu. Kalau buat saya sih dulu menariknya adalah itu gitu loh, banyak ilmu yang bisa didapat dan pengetahuan hanya dari satu isu ini aja. Oke. Terima kasih. Lanjut ke kamu. Mau menjawab pertanyaan yang sama atau sebenarnya saya tambahkan apa yang menarik dari pekerjaan kamu saat ini nih? Yang mana saat ini? Iya. Atau mau Apa ya? menjawab pertanyaan yang sebelumnya dulu atau apa yang menarik dari kerja sebagai case manager? Silakan. Kalau dulu sih bisa berbagi pengalaman, ada kepuasan tersendiri gitu, walaupun secara materi tidak seberapa, tapi ketika melihat teman-teman yang positif dia udah bisa mengakses layanan ARV, bisa tahu maksudnya harus kemana, itu udah jadi kesenangan tersendiri gitu, kepuasan batin sendiri. Kalau untuk sekarang ya terus berpikir gimana sih ini gua harus balikin, harus bisa ke gaji karyawan, bisa biar nggak rugi seperti apa ya, dengan hal-hal yang bisnis lah, seperti intinya ke cuan lagi paling kayak gitu. Sip, makasih kamu. Oh iya teman-teman, jangan lupa kalau nanti ada pertanyaan, ingin mengajukan pertanyaan, silahkan raise hand ya, atau menyiapkan pertanyaan dari sekarang, karena nanti ada sesi tanya jawab juga, tapi kalaupun mau langsung, saya persilahkan juga. Sedikit info juga, nanti ada door prize utama dari aplikasi Sobat Sehat, yang merupakan sebuah aplikasi berbasis Android dan iOS yang diinisiasi oleh Indonesia AIDS Coalition, dengan motonya teman sehat kamu. Silakan download di handphone masing-masing. Di situ kan teman-teman bisa cari informasi soal pengobatan, menemukan layanan, terus nanti saya jelaskan ya. Silakan kalau yang mau download ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Maaf ya, saya buka contekan sedikit. Terkait sekarang lebih ke personal sih, lebih ke personal juga.
isu yang sangat berhubungan terkait pengobatan ARV. Tantangan yang paling berat buat teman-teman dalam hal tersebut apa sih? Boleh Kak Ratri dulu. Tantangan yang paling berat. Sekarang apa dulu? Boleh sih dulu, jadi situasi dulu bagaimana dibandingkan saat ini, boleh compare. Kalau dulu kalau sekarang kan kita sistemnya TNT ya, test and treat. Begitu tes hasilnya reaktif langsung masuk treatment, which is itu bagus karena biasanya kondisi masih dalam keadaan CD4-nya tinggi misalnya gitu ya. Jadi memulai terapi tidak dalam keadaan sakit itu jauh lebih baik gitu. TNT ini udah disounding sejak 2008 sebetulnya di IAC AIDS Conference Meksiko gitu. Cuma dulu terbentur masalah ketersediaan. Kenapa? Karena dulu kalau di Indonesia tahun 2012 itu tahun-tahun itu sampai saya waktu pertama kali mulai ARV itu sebetulnya tahun 2012. Itu kita cuma punya kombinasi sedikit sekali, kalau nggak salah 4 gitu ya. Jadi bolak-baliknya ya di situ-situ aja, dan waktu itu saya dapat kombinasi yang efek sampingnya luar biasa berat gitu ya, terus jadi bikin nggak produktif. Nah, akhirnya setelah konsultasi sama dokter, dihentikan dulu gitu ya, dihentikan dulu. Nah, saya mulai lagi itu tahun 2014. Nah, dengan regimen yang baru gitu ya, sekarang itu tuh efek sampingnya minim sekali gitu. Terus terasa gitu ke badan, kita bisa jadi lebih produktif, lebih energetik gitu ya, lebih. Kalau dulu tuh rasanya minum ARV tuh terganggu saya gitu loh dengan efek sampingnya itu, karena jadi nggak bisa kerja gitu, nggak fokus. Tapi kalau yang sekarang saya minum itu dia benar-benar bikin saya lebih sehat dan lebih bugar lah ya gitu. Jadi kalau di kantor dulu saya suka banyak yang suka gampang sakit ya di kantor saya tuh dulu. Jadi kalau itu saya suka bercandainnya gini, kayaknya yang HIV gue deh, kenapa lu yang sakit-sakitan gitu kan ya, gitu kan. Tapi ya itu, dan aksesnya sekarang udah jauh lebih luas gitu ya, udah bisa diakses di banyak tempat. Kalau dulu kan cuma terbatas banget ya. Iya, cuma di rumah sakit pemerintah doang ya dulu gitu kan. Saya soalnya ingat waktu jadi case manager itu saya punya klien yang tinggalnya di Subang Karawang sana. Subang Pantura ya itu, dan dia harus mengakses ke RSHS gitu setiap bulan. Jadi kendalanya kalau dulu tuh di ongkos gitu. Nah, kalau sekarang dia kan kayak ARV ini udah tersedia lebih luas, jadi lebih aksesibel untuk kita-kita yang positif gitu. Dan kemudian dengan di masa pandemi ini juga kan ada edaran dari Kemenkes juga bisa dikirim. Kayak sekarang saya sebetulnya posisi ada di Jogja gitu. Saya WFH dari Jogja udah sejak tahun lalu. Dan saya nggak pernah putus obat gitu, karena tiap bulan saya tinggal kontak klinik saya, dia kirim. Saya tinggal transfer biaya administrasi dan biaya biaya ongkirnya gitu ya. Nanti dari sana juga CS-nya mengingatkan, saya udah berapa bulan, Mbak Ratri belum ngirim hasil tes viral load sama CD4-nya ya, jangan lupa. Saya tes sendiri di sini, saya kirim ke sana. Jadi udah sangat-sangat kalau sekarang tuh mudah gitu, jauh sekali sama tahun-tahun 2000-an itu, 2000 awal gitu 2005 ya. Tahun-tahunnya mul ya kayaknya. Ya, apalagi waktu itu pas di 2004 saya masih beli ARV itu. Iya, itu dia. Mahal ya, enak, udah disubsidi sama pemerintah, udah enak lah, mau nggak harus ke RSHS, banyak tempat-tempat yang bisa diakses sama si klien, si pasien gitu. Kalau zaman kita dulu kan mesti ngantri dulu di RSHS kan, nunggu si dokternya, kadang ya ketemu banyak teman-teman yang dari backgroundnya IDU kan, apalagi dengan saya background IDU, nanti kan bawaannya, waduh ketemu lama, takutnya bisa trigger lagi, takut itu lagi kan. Kalau sekarang bisa akses ke banyak tempat lah gitu, banyak kemudahan lah untuk teman-teman ada sekarang. Dulu beli berapa, Mul? Satu paket? Dulu satu paket tuh mesti ngeluarin 500.000 per bulan kalau nggak salah. Tahun 2004 itu ya? Kan di 2004 itu sampai sempat hampir 6 bulanan lah, tapi syukur alhamdulillah di 2005 udah ada yang versi generiknya kan.
Itu. Sip. Masih kan tadi Mul bilang bahwa sekarang udah tidak bekerja di isu HIV. Terkait penggunaan ARV-nya ada tantangan nggak? Atau sebenarnya nggak ada? Atau Tantangan sih di masalah kepatuhan saya sendiri itu sebenarnya. seperti apa? Kan pergi minum jam 7 yang sore yang jam keduanya kadang saya mesti beribet mesti tutup toko, mesti kadang mesti belanja dulu, kadang nggak ke bawah itu yang permasalahan yang gue hadapin sekarang tuh kayak gitu. Ya tapi syukurnya sih istri gue selalu ngingetin obat kayak gitu. Makanya kan gue ngerasa kepatuhan obat itu paling penting bagi gue tuh bagi teman-teman yang lain juga gitu. Karena kan kalau gue sakit, gue pikirnya gue kerjaan gue gimana gitu, toko gue siapa yang jalanin gitu. Ya, siap. Berarti udah ada support system ya yang selalu ngingetin nih sekarang. Lebih gampang. Iya, PMO pendamping minum obat ya, Mul. Ingat konseling adherence zaman dulu ya. Oke, nyambung sama tadi sebenarnya support system. Tadi sempat dibilang kalau saat ngambil ART bisa ketemu teman-teman satu komunitas dan ada kekhawatiran untuk kembali lagi ke masa-masa dulu. Tergoda. Apakah memang akan seperti itu? Apakah sebenarnya enggak juga? Soalnya mereka bisa jadi support system yang benar-benar support. Menurut Mul sih. Enggak juga sih, tergantung orangnya juga kali ya. Tapi kan kalau orang-orang, apalagi di RSS kan ada tempat kalau dulu ada metadonnya juga, jadi kalau ketemu kan takutnya hal-hal seperti itu. Tapi kalau gue pribadi sih tergantung niatnya juga. Kalau emang udah kita diniatin untuk gue udah nggak akan pakai lagi, dan selalu berpikir gue mesti sehat, itu aja. Kalau boleh tahu saat ini yang mendukung support system atau individu yang mendukung Kak Mul ini siapa saja? Kalau boleh tahu. Yang paling utama sih istri gue saat ini sama keluarga terdekat lah, orang tua, itu aja. Boleh tahu seperti apa mereka mendukung? Ya dari hal-hal kecil untuk ngingetin obat, jaga kesehatan, vitaminnya, seperti itu. Standar sih sebenarnya. Ngingetin untuk jadwal ambil obat ke dokter. Alhamdulillah sekarang kan untuk pengambilan obat nggak ribet. Dulu kan kalau di RS, nggak tahu sekarang sih, saya udah lama nggak pernah ke RS. Ambil obat kan di Kimia Farma, jadi pengambilan obatnya bisa sampai per 2 bulan. Kadang kalau sekarang tuh lebih enak lagi 3 bulan lagi. Paling dokter cuma nanya gimana kondisi kesehatannya, ada masalah nggak? Ya udah tulis resep aja. Jadi lebih mudah, lebih simpel gitu. Nggak mesti datang setiap bulan. Kadang via telepon aja sama asistennya, Mbak, ambil obat ya, kamu ya, berapa bulan? 2 bulan dikasih gitu. Jadi lebih simpel aja kalau sekarang. Pertanyaan yang sama buat Kak Ratri nih, support system yang ada saat ini siapa saja? Oh, support system buat saya mas semua orang, dari mulai pasangan, anak, orang tua, temen, semua lah ya, maksudnya dalam bentuk yang kurang lebih sama lah Mamul gitu, maksudnya ngingetin minum obat. Dulu kan saya kalau sebelum pandemi ya, saya ikut komunitas salsa misalnya, itu tuh semua tahu kalau saya jam 10 harus minum obat. Jadi kalau misalnya udah jam 10 alarm saya juga kan, saya tetap loh pakai alarm loh, minum obat biar nggak lupa ya. Maksudnya itu kan mengurangi margin error. Jadi begitu alarm saya misalnya nyala di atas meja, saya lagi di dance floor misalnya, itu ditarik sama teman saya, ayo minum obat dulu Mbak. Katanya, ayo udah jam 10 katanya gitu. Terus itu sama pasangan juga gitu, kalau udah alarm saya bunyi gitu dia udah bawain obat sama airnya, kadang-kadang so sweet banget deh. So sweet banget. Dan bentuknya sih sebetulnya gitu ya, maksudnya kecil tapi itu adalah penting karena bukan apa-apa ya, kita kan sebagai manusia kadang-kadang ketanggung lagi ngapain gitu ya, alarm udah bunyi, tar dulu gitu. Nah, kalau misalnya kita punya orang yang paham bahwa kita harus disiplin tepat waktu minum obat, orang itulah yang bisa membantu kita bahwa ayo berhenti dulu, ayo minum obat dulu ini sebentar doang gitu ya, misalnya kayak gitu. Terus
tadi saya lihat ada pertanyaan sekalian aja. Kalau misalnya soal support dari layanan kesehatan, itu kenapa saya bisa dapat obatnya dikirim gitu ya? Itu bukan sesuatu yang istilahnya gratisan ya gitu. Itu adalah reward disiplinan saya selama bertahun-tahun ngambil obat, track record-nya bagus gitu. Jadi itu Apa ada track record bagus tuh? setiap bulan selalu ambil dan tidak pernah sisa obat itu mepet gitu loh. Di klinik saya itu dia punya apa kan macam-macam, ada yang seminggu, ada yang 4 hari gitu ya. Di klinik saya itu sekitar 5 sampai 7 hari. Kalau sisanya 5 sampai 7 hari itu ambil gitu ya. Terus udah gitu juga selalu apa namanya setiap bulan tidak pernah luput gitu. Dan kemudian karena kan dilihat dari hasil viral load-nya juga kan gitu. Nah, jadi waktu itu kalau misalnya saya 2 tahun berturut-turut dalam keadaan yang track record-nya bagus, setiap bulan selalu ada pengambilan rutin, tidak pernah terlambat, tidak pernah sampai kosong obat, kemudian viral load saya tetap undetected selama 2 tahun, dikasihlah si kemudahan ini gitu loh sama klinik. Mbak Ratri, kalau Mbak Ratri misalnya sibuk nih ya, susah ngambil obatnya karena kondisinya Mbak Ratri ini adalah bisa dikategorikan sebagai pasien yang sudah berdaya dan sudah mandiri, kami memutuskan Mbak Ratri boleh hanya via WhatsApp atau telepon, nanti kirim Gojek. Jadi dari sebelum pandemi saya sudah mulai sistem kirim seperti itu gitu loh. Kemudian kalau saya kan suka traveling ya, dari lembaga yang sekarang kalau traveling misalnya harus ke Kalimantan Barat. Kemudian tanggung mau ngambil obat gitu. Mereka akan kirim kemana saja posisi saya berada. Ongkirnya kan toh saya yang bayar. Ongkir misalnya atau misalnya gitu. Saya lagi di luar kota. Nah, itu mereka bisa. Tapi ya itu itu bukan sesuatu yang di klinik tempat pengambilannya itu diberikan untuk seorang, ada itu ya. Itu hanya sebagai reward gitu. Apresiasi terhadap pasien-pasien yang sudah mandiri dan berdaya dan disiplin gitu. Jadi kami dikasih kemudahan. Tapi kayaknya kalau misalnya pas pandemi itu kan ceritanya lain lagi ya, karena misalnya ada resiko pergi ke rumah sakit, akhirnya jadi bisa dikirim ke rumah gitu untuk teman-teman yang membutuhkan ARV gitu. Itu sih support system aku ya, sekeliling ya, yang dekat teman keluarga dan dari layanan kesehatan. Oke, tadi sempat nyinggung soal bahwa saat minum obat lagi di dance floor ditarik sama teman, artinya oke, boleh sedikit saya kasih tahu bahwa Kak Ratri ini jago nari, suka dance ya. Gitu. Silakan follow IG-nya, bisa lihat beliau menari salsa jago dan lain-lain. Nah, terkait hobi, bisa cerita soal ini, mengapa maksudnya sempat ya melakukan hal yang tetap menyenangkan, aktivitas di luar, hangout seperti itu. Boleh cerita? Boleh. Jadi saya tuh emang suka nari. Nah kemudian buat saya menari itu salah satu channeling untuk melepaskan stres gitu ya. Nah kebetulan saya suka salsa, jadi saya gabung sama komunitas salsa di Jakarta. Kemudian reguler lah itu dari mulai tahun 2015 saya gabung. Itu namanya Cuban Salsa Indonesia, dan kita dulu sebelum pandemi itu punya kegiatan Latin Night itu seminggu bisa 2 kali. Lalu kelas juga ada seminggu 2 kali. Jadi saya belajar kemudian saya ikut Latin Night-nya. Itu seneng aja sih, maksudnya saya tuh nggak suka olahraga gitu ya. Kalau orang ada yang suka lari, suka bersepeda atau apa, saya tuh nggak suka gitu. Tapi saya sadar bahwa saya harus melakukan exercise gitu ya.
badan saya tuh perlu bergerak gitu. Akhirnya saya pilih dansa karena itu juga kan kardio ada di situ gitu ya. Lumayan loh kalau misalnya dikasih lagu yang cepat salsa 6 menit itu udah ngos-ngosan juga gitu loh. Lumayan kalori yang kebakar. Jadi saya pikir gimana caranya supaya saya bisa bergerak, badannya bisa bugar tapi saya juga have fun gitu loh. Akhirnya saya pilih dansa dan saya pilih masuknya ke komunitas salsa. Dan komunitas salsa saya itu anggotanya semua tahu status saya. Dari mulai instruktur sampai seluruh anggota yang ada di situ teman-teman saya, dan mereka tidak ada satupun yang punya masalah dengan status HIV saya gitu. Jadi itu salah satu mungkin bisa jadi sedikit motivasi dan ini aja buat teman-teman yang lain gitu, bahwa kadang-kadang kita suka sedikit underestimate kemampuan orang lain untuk menerima kita gitu loh. Itu buktinya saya nggak pernah dapat masalah kok. Menarik. Mereka sangat suportif. Oke, kamu tadi di motion activity, saya juga lihat hobinya kamu main sepeda, nggak tahu trekking, gunung, hiking. Saya ceritain terkait hobi. Ya, itu salah satu kegiatan. Tapi sekarang mah udah rada jarang. Itu sepeda teh. Kalau dulu di tahun sebelum usaha gua ke grosiran gitu, kalau dulu kan hanya bidang gas, laundry, sama aqua itu kan gampang controllingnya gitu. Gua cuma bisa datang pagi-pagi ngecek, udah gitu aja. Wah, selebihnya kadang gua keluar jalan kayak gitu. Kalau enggak di Sabtu pagi-pagi berangkat ke Dago, ke toko pakai sepeda, datang jam 9 yang ngecek, oh ini berapa. Tapi untuk akhir ini udah jarang, udah hampir pas pandemi aja udah jarang untuk berolahraga gitu, karena lebih menyibukkan, karena di komplain sama anak gua. Pulang malam tiap hari, kalau minggu keluar lagi, kemana lagi? Jadi lebih banyak di rumah sih kalau akhir-akhir ini pas pandemi. Tapi kalau ada waktu nyempetin diri untuk olahraga, ya ke komplek untuk sepeda atau bareng anak-anak, atau nggak main bola lah sama anak-anak, kan anakku juga punya main bola. Saat ini sih lebih senang, lebih dekat dengan keluarga, dengan istri gua dan anak gua, karena gua ngerasa kalau waktu gua banyak kesita di toko gitu. Gua kebayangin gua pagi pergi 6:30 udah mesti berangkat dari rumah ke Dago. Pulang itu paling cepat tuh jam 8, karena gua mesti belanja dulu. Kadang-kadang kan ada beberapa barang yang nggak bisa didatangin langsung, tuh gua mesti cari-cari ke apa, harus diambil sendiri gitu. Jadi rata-rata jam 8 gitu, karena makanya kalau hari Minggu saya benar totality di rumah untuk keluarga gitu. Siap. Gitu Kang Nio. Tadi ada yang nanya siapa tuh obat dulu sama sekarang. Dulu gua pakai yang apa sih namanya? Dufinevi lupa. Dufinevi. Aduh, sampai lupa. Gue lebih apal obatnya dulu daripada Dufinevi dulu yang dua jenis itu, sekarang udah ganti dari tahun berapa ya, 4 tahun ke belakang lah ganti, karena dokter bilangnya CD4 gua nggak naik-naik kalau nggak salah. Akhirnya dokter memutuskan untuk ganti dan saya ikutin, alhamdulillah kesehatan saya stabil, tidak ada masalah. Itu aja paling obatnya sekarang lebih 3 jenis ya, yang merah saya lupa lagi, pokoknya dikasih obat dari 3 jenis. Obat sekarang ya. Lu pakai TLA apa TLE sekarang? Aluvia. Atau Aluvia Truvada, lu pasti tahu. Aluvia Truvada benar. Nah, bareng dong kita tim Aluvia Truvada. Grup bahula ya. Gitu deh. Oke, tadi bilang hobi sempat dilakukan. Apakah kamu sama kayak Karatri bahwa saat melakukan hobi lingkungan di hobi ini mengetahui statusnya atau bagaimana? Enggak. Untuk saat ini gue masih tertutup dengan status gue. Oke. Untuk di lingkungan di toko, di tempat hobi gue, di tempat lingkungan bersepeda, belum ada yang tahu. Udah punya anak berapa sekarang kamu? 1 saja cukup, Kang Nio. 1, yang penting kualitas bukan kuantitas sekarang, Mas.
pertanyaannya ya sedikit ke arah isu anak. Apakah anak sekarang tahu ayahnya Belum. mana? Cuman dia pernah nanya juga sih dulu, pas saat itu, kenapa sih si papi minum itu aja tiap pagi sama vitamin, kayak gitu. Belum saatnya lah, belum saatnya gue kasih tahu. Ntar kalau saatnya udah waktu timing yang tepat pasti nanti akan kasih tahu. Siap. Pertanyaan yang sama buat Kak Ratri ini. Apa yang memutuskan terbuka dengan lingkungan tadi di teman-teman klub Salsan? Kalau saya mah dari awal. Apakah dulunya pikirannya sama bahwa setiap orang nggak mungkin underestimate, maksudnya kita jangan underestimate dulu, apakah itu udah muncul dari dulu ataukah enggak, ataukah sempat takut, gimana? Kalau di awal dulu itu motivasinya, saya dari awal tuh udah nggak pernah nutupin gitu ya. Jadi kalau ada yang nanya, ya saya jawab iya gitu. Prinsipnya di awal itu adalah saya nggak suka nyimpen rahasia, capek. Dan pada saat itu juga itu sebetulnya spekulasi ya, karena pada saat itu tahun 2006 itu masih termasuk stigmanya tuh lumayan gede gitu ya, apalagi untuk kota Bandung gitu. Sedikit spekulasi, tapi kalau saya kan orangnya nekat ya gitu, maksudnya saya mikirnya cuma nanti capek kalau misalnya berhasil. Terus juga yang kedua adalah karena pada saat itu akses layanan kesehatan, fasilitas layanan kesehatan untuk ODA itu belum terbuka luas, belum banyak rumah sakit yang bisa terima ODA, tidak banyak dokter yang paham soal HIV. Saya tuh takut sekali kalau misalnya saya sakit dibawa ke dokter yang salah gitu, dibawa ke rumah sakit yang nggak bisa ngobatin pasien dengan HIV gitu. Atas dasar pemikiran itu akhirnya saya terbuka gitu, dan dari situ saya ngelihat sedikit-sedikit mulai belajar gitu bahwa ternyata nggak apa-apa ya gitu, ternyata mereka baik-baik aja. Dan kalau misalnya ini ada yang nanya juga, ada yang pernah ngerasain stigma nggak sih? Saya sih pribadi secara sadar tidak pernah merasakan adanya stigma. Terus terang aja. Tapi kalau misalnya ada orang yang menstigma saya, mungkin ada, cuma saya nggak peduli. Gitu. Jadi saya fokusnya sama yang support, sama yang memang mendukung saya, sama yang sayang sama saya, sama yang care gitu ya. Buat apa sih kita fokus sama orang-orang yang misalnya jelas-jelas kelihatannya nggak seneng. Jadi kalau ada orang yang ngejauhin saya dulu, saya anggap misalnya ya dia nggak suka aja sama saya gitu, nggak cocok misalnya gitu ya. Mau perkara status HIV saya dibawa-bawa atau enggak, saya nggak pernah pikirin gitu. Dan urusan kamu. Iya, terus itu saya bawa terus sampai sekarang gitu. Jadi saya di lembaga yang sekarang pun saya itu terbuka, semua staf tahu. Sampai ke kantor regional yang di Inggris dan kantor global yang di Belanda itu tahu gitu loh ya. Dan ini tadi Iwan nanya gitu, ada bedanya nggak sih gitu yang jadi seorang yang HIV di isu HIV dan di luar isu HIV? Buat saya sih nggak ada bedanya gitu. Tapi memang kalau sekarang karena isunya isu pertanian dan mereka tidak banyak terpapar informasi tentang HIV, lebih banyak yang nanya gitu loh, lebih banyak staf yang suka minta diajarin gitu. Ini seperti apa sih Bu sebenarnya gitu ya, maksudnya ini kalau kayak gini gimana gitu. Kalau yang di isu HIV sih kebanyakan udah pada pinter-pinter gitu. Yang sekarang saya lebih banyak ngasih edukasi secara casual aja gitu, melalui ngobrol-ngobrol. Tapi tidak pernah ada perbedaan perlakuan gitu dari staf yang di isu pertanian ini pun gitu, sampai yang sampai yang komunitas salsa saya juga nggak pernah memberikan perlakuan yang berbeda gitu loh. Jadi ya alhamdulillah sampai saat ini sih saya tidak pernah merasakan yang namanya stigma atau merasa didiskriminasi gitu loh berdasarkan status HIV saya gitu. Tadi soal isunya terbuka dengan teman-teman atau rekan yang mungkin sebaya ya, atau umurnya sudah dewasa. Saya mau tanya sedikit bagaimana dengan anak? Anak saya tahu, teman-teman anak saya tahu. Orang tuanya anak-anak teman-teman anak saya juga tahu, karena anak saya waktu SMP kan dia ikut cheerleaders dan ya kita ibu-ibunya dekat lah gitu ya, maksudnya kita kan ngurusin anak bareng-bareng dan mereka tahu gitu. Kadang-kadang kalau misalnya waktu itu saya misalnya ada di media massa atau ada di
berita gitu ya, maksudnya di artikel gitu, mereka suka sharing di grup, ini ada Ratri nih, katanya gitu. Terus iya katanya itu, jangan lupa nonton ya, kalau misalnya waktu itu Kick Andy kalau nggak salah, si Ratri ntar besok ada di Kick Andy, ayo kita nonton, bisa gitu. Jadi sama sekali nggak, ya mungkin saya satu dari sedikit orang yang cukup beruntung ya, tidak pernah menemui sandungan apapun dalam hal itu gitu. Tapi anakku dari SMP, dari SD kelas 6, dia udah tahu status Oke, aku. dari Gitu. SMP dikasih tahu, pengen tahu gimana cara menjelaskan. Siapa tahu Jadi, teman-teman di sana pengen tahu. Nah, ya, ini mesti belajar dari Mbak Ratri di saya juga nih. aduh, kalau belajar ini sih bukan untuk dipelajari, karena masalahnya gini, saya dulu dari zaman tahun berapa ya, 2008 itu juga kita tuh di tingkat regional dan internasional pun sudah mendiskusikan ini kelompok perempuan, bagaimana caranya terbuka kepada anak, bagaimana menyampaikan informasi ini kepada anak, gitu tuh bukan sesuatu yang mudah. Dan saya itu waktu itu sudah ngeplot bahwa nanti dia ulang tahun ke 12, saya akan kasih tahu gitu ya. Itu udah hadiah ulang tahunnya dia, umur 12 itu akan saya kasih tahu. Dia ulang tahun ke-12, sayanya bingung gitu ya. Gimana ya, saya berdua sama sobat saya bilang, "Beb, gimana ya, gue mau ngasih tahu si Adin," gitu. "Udah ntar aja lah kalau dia umur 17," katanya. Akhirnya dipending tuh. Dipending ketika dia umur 13, dia sama teman-temannya tuh iseng googling, ayo kita googling nama orang tua. Oke. Kebetulan nama saya keluar dan kemudian banyak artikel gitu. Nah dari situlah dia taunya, dan saya tuh sebetulnya agak menyesal karena kenapa dia harus tahu dari internet gitu. Dan dia waktu itu juga keselnya, dia bilang ke saya, kenapa Bunda nggak ngomong? Dan saya nggak tutupin gitu, saya bilang sama dia, Bunda nggak tahu cara ngomong ke kamu tuh sebaiknya gimana gitu supaya kamu nggak kaget gitu. Dia pada saat itu marah sedikit karena dia merasa saya tidak percaya sama kemampuan dia mengolah informasi. Emang Bunda pikir aku nggak bisa paham ya kalau dijelasin? Dia tuh marahnya hanya gara-gara itu. Nah dari situ dia banyak nanya setelah tahu gitu ya, ini gimana gitu ya, maksudnya apa yang harus dilakukan dia sebagai anak gitu ya. Terus udah gitu minum obatnya gimana gitu kan. Terus dia cuma gini, tapi Bunda nggak akan mati besok kan? Ya kalau kecelakaan sih mati besok. Aku dengan santai ngomong gitu aja gitu ya. Tapi di situ dia tahu bahwa ini tidak bukan sesuatu yang harus dia khawatirkan gitu. Kalau misalnya dia ngelihat saya minum obatnya rajin, misalnya, saya bilangnya sama dia itu, selama Bunda minum ARV-nya rajin, itu insya Allah baik-baik aja. Udah. Jadi sekarang malah dia suka bragging sama temennya. Gitu. Bragging tuh, sorry. Iya, jadi suka pamer gitu. Oh, kamu kalau Pamer. misalnya mau nanya soal HIV sama aku aja kan, Bunda aku kan itu apa namanya Bunda aku kan suka ngasih penyuluhan. Dia ngomongnya gitu teman-temannya. Ya gitulah. Tapi intinya bukan sesuatu yang gampang, Mul. Tapi harus direncanakan memang. Ya. Gitu. Jangan sampai kayak gue lah, sampai anak tahu dari internet gitu ya, maksudnya. Sebisa Ya, paling mungkin. nanti kasih pemahaman dulu lah sedikit. Kalau dia udah benar-benar beranjak ke remaja, udah bisa pemikirannya udah bisa dewasa, baru bisa nanti gue jelasin lah. Iya. Berarti juga lebih bersyukur gitu bisa disupport sama teman-teman lingkungan. Kalau gue sendiri sih, kenapa gue tidak berani terbuka untuk saat ini, karena gue kan berhubungan dengan banyak orang sekarang di luar komunitas gitu, banyak berhubungan dengan supplier, dengan konsumen, dengan distributor kayak gitu kan. Masih ada kekhawatiran kalau dari gue sendiri, kalau mereka sampai tahu status gue gimana gitu kan ketemu tiap hari ketemu sales datang, kalau tiba-tiba ini toko ini orangnya punya HIV loh dan beli sini, masih ada kekhawatiran seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan lah seiring dengan berjalannya waktu, kalau informasinya udah benar, udah bisa paham, nah itu aja. Tapi lagian nggak penting juga lah kalau gue harus bilangin status gue kepada mereka, gitu aja. Oke, pertanyaan selanjutnya menarik ya. Tadi Kak Ratri bilang kalau dia belum pernah dapat stigma atau merasa di stigma. Untuk Kak Mul sendiri, apa pernah mendapatkan perlakuan yang cap buruk seperti itu atau diskriminasi? Bisa diceritakan?
Ya, gimana Kang Nio? Pernah Diskriminasi ya? mendapat perlakuan Gua alhamdulillah waktu dulu pertama tahu status itu kan langsung langsung ke salah satu dokter di Bandung kan. Jadi waktu itu udah dapat langsung eh, diarahkan ke kelompok rumah sebaya. Jadi gua nggak bisa tahu kemana apa saya bisa dapat layanan. Cuman pernah sih waktu ke puskesmas waktu bilang pas status dok gua B21 20. langsung si dokternya bener lu waktu itu sampai sempet nggak ngelayanin kalau nggak salah karena kejutek itu gue jadi malas sendiri untuk itu akhirnya gue cabut sendiri akhirnya udah ganti aja dokternya gitu itu aja sih. Oke, tadi Untuk cabut. diskriminasi nggak terlalu nggak dialamin di lingkungan kerja nggak. Oke. Terus solusinya cabut aja atau ngapain semua? Ganti dokter lah. Oke. Oke. Emang dokter dia aja gitu kan. Untuk Kak Ratri tadi anak sudah dikasih tahu, terus orang tuanya statusnya seperti ini. Apakah anak pernah mendapatkan perlakuan kurang baik gara-gara misal orang tuanya? Nggak pernah. Belum Saya dulu yang pertama kali saya tanyakan adalah itu, kamu pernah dibully nggak karena bunda positif gitu? Enggak, justru pada tanya-tanya gitu loh maksudnya. Oh ternyata orang yang HIV itu sehat ya Din, kayak bunda kamu gitu ya. Karena mereka tahu saya banyak traveling, banyak kesana kesini, dansa segala macam gitu ya. Jadi jadi maksudnya mereka justru penasaran gitu, makanya mereka banyak tanya akhirnya sama anak saya gitu. Terus ada beberapa ibu-ibunya juga yang tanya langsung ke saya gitu. Maksudnya karena ya mereka ingin tahu aja lebih jauh gitu. Tapi anak saya tidak pernah mengalami ya hal-hal yang tidak enak lah karena status HIV saya gitu. Sampai saat ini alhamdulillah sih baik-baik aja semuanya gitu. Saya selalu cek sih secara rutin gitu. Tuh ada yang ini nggak sih Neng gitu. Enggak kok Bun, biasa aja semua. Emang harus ini ya? Dia tuh yang malah yang bingung gitu. Kenapa sih Bunda tiap-tiap nanya? Emang orang harusnya gimana sih gitu. Dia karena tidak terbiasa ada hal-hal buruk yang terkait sama status HIV saya. Jadi dia pas saya nanya tuh dia malah emang orang biasanya gimana sih gitu. Dia menganggapnya malah enggak deh kayaknya itu lebay aja kalau ada yang aneh-aneh. Dia selalu bilang gitu. Atau dengan keluarga bagaimana? Maksudnya keluarga yang mendapatkan perilaku kurang baik gara-gara? Nggak ada juga. Saya juga dulu cek. Saya dulu cek sama ibu saya gitu ya, terutama gitu, dan nggak pernah tuh gitu. Saya cek bilang mah orang-orang yang tahu status HIV-ku ke mama gimana enggak? Enggak, biasa aja kok. Ibu saya juga sama gitu. Emang harus gimana sih? Gitu. Saya bilang, akhirnya saya cerita, enggak Mas, soalnya gini, aku tuh dulu banyak mendampingi klien-klien yang misalnya mendapatkan perlakuan tidak enak karena status HIV pasangannya misalnya, atau status HIV orang tuanya misalnya gitu. Aku nggak mau aja gitu kalau misalnya ada sesuatu terjadi sama mama. Tapi sampai saat ini sih, dan aku yakin beliau tidak menutupi gitu. Mamaku bilangnya baik-baik aja gitu, nggak ada yang ini, pada malah suka pada semangat gitu, nanyain juga sama gitu loh, maksudnya soal HIV dasarnya lah ke ibuku. Jadi aku tuh mempersiapkan waktu itu ibuku sama anakku tuh aku kasih HIV dasar, takut ada yang nanya, saya bilang gitu kan gitu. Dan memang betul gitu loh. Jadi ketika ada yang nanya, sebenarnya mungkin mau gosip gitu ya, nanya gitu, Bu, emang bener ya si Teteh tuh positif ya? Nah, disitulah ibu saya langsung masuk dengan edukasinya gitu. Oke, luar biasa. Saya bingung nanya apa. Ada pertanyaan titipan nih sebenarnya di akhir-akhir penghujung. Bisa kasih tahu nggak sih sebenarnya sebagai orang dengan HIV/AIDS apa sih yang bekal paling harus dipunyai, apa yang harus dikuasai? Karena kan ya kita semua memang nggak sama perjalanan hidup atau tantangan hidupnya, tapi mungkin ada dasar-dasar yang memang harus dipunyai. Kita harus
informasi lebih banyak atau apa boleh sharing mungkin? Atau buat Kak Ratri sendiri apa sih yang paling penting dan jadi modal atau kekuatan paling bermanfaat untuk menjalani hidup saat ini lah. Kunci yang utama adalah penerimaan diri. Itu nomor satu. Kalau saya nggak bisa nerima kondisi saya dengan segala kelebihan dan kekurangannya, termasuk si virus yang satu ini gitu ya, saya nggak akan bisa move on gitu loh, maksudnya itu yang saya rasakan gitu. Dan itu tidak hanya khusus untuk aspek HIV aja, apapun gitu loh dalam hidup itu kita harus bisa menerima itu. Utamanya adalah kalau saya ngelihatnya banyak orang yang sulit untuk menerima kondisi. Sama kayak misalnya orang kalau misalnya dibuka aibnya atau dibuka kejelekannya, itu kan kita susah nerima. Nah, pada prinsipnya sama seperti itu gitu. Tapi kalau sekali kita udah bisa nerima bahwa iya, oke, gue punya gitu ya. Tapi bukan masalah virus ini ada di badan saya yang harus dijadikan bahan pikiran, tapi bagaimana saya mengelola hidup saya supaya jadi lebih bermakna gitu loh. Apa yang bisa saya lakukan sementara ada virus, tapi saya juga tetap produktif misalnya gitu. Gimana caranya supaya tetap happy walaupun saya punya virus gitu loh. Dan itu perlu kemauan untuk belajar, menggali informasi yang tidak asal. Sekarang gini, kalau zaman dulu kita nggak ada internet tuh kan terbatas ya, informasi kan nggak banyak gitu. Kalau sekarang akses informasi terbuka, bagus di satu sisi, tapi di sisi lain juga kita harus sangat hati-hati dengan jenis informasi yang kita dapatkan dari internet gitu loh. Banyak hoax-nya, banyak yang mitos gitu ya, banyak hal yang kurang tepat gitu. Jadi tapi keinginan untuk mencari informasi yang benar itu harus ada gitu, karena gini, yang seperti yang saya bilang tadi, HIV itu isu yang cair, dia selalu ada progres, selalu ada pergerakan dan ada perubahan, perkembangan, itu kita harus ikuti terus gitu loh. Sekarang udah ada apa sih? Tapi bukan berarti kita euforia dengan hal-hal yang belum pasti ya, tapi gini, kita melihat perkembangannya dari HIV tahun 2006 dulu saya mulai belajar gitu, dengan HIV yang tahun sekarang gitu 2021 itu jauh sekali berbeda gitu kan. Nah, itu saya harus mau belajar gitu. Oke, kalau yang sekarang itu seperti ini gitu kondisinya. Dan itu semua rasanya tidak akan bisa saya dapatkan kalau saya nggak nerima kondisi saya yang positif ini gitu loh. Sekarang mau menerima niat baik dari orang lain juga, kalau kita nggak bisa nerima diri sendiri, menurut saya akan sulit. Itulah makanya kenapa orang banyak yang self stigma gitu loh. Maksudnya sebelum di stigma sama orang lain, dia udah menstigma dirinya sendiri bahwa saya sih nggak akan lama hidupnya, saya nggak bisa ini lagi, saya udah HIV, paling juga bentar lagi mati. Please deh ya gitu loh, panjang masih lo jalan lo kalau lo mau sehat gitu ya, mengusahakan untuk sehat. Kalau saya sih cuma itu, terima dulu kondisinya secara penuh gitu ya, kondisi kita, kemudian rencanakan hidup kamu gitu loh. Gimana caranya supaya tetap sehat, gimana caranya supaya tetap bisa produktif dan supaya tetap happy gitu. Jangan fokus ke yang negatif-negatifnya terus, ngapain? Nggak ada gunanya gitu loh. Kita punya orang-orang yang kira-kira misalnya mensupport gitu ya, mendukung kita. Walaupun cuma 1-2 orang, lebih baik fokus sama orang itu daripada kita fokus pada 10. Harus pinter lah milih dan milah mana yang baik untuk diri sendiri. Itu sih. Menarik, luar biasa. Oke, Mual, gimana Mual? Panjang lebar Pak Ratri udah jelasin, makanya udah jelas banget itu. Cuman ya intinya benar penerimaan diri. Kalau kata Pak Ratri bilang, gua ada virus, terus gua mau ngapain kalau udah ada virus? Kan mau diam di situ aja apa mau bangkit gitu kan? Sama dengan kayak dulu kan, gue masuk hidup gue mau gini-gini aja gitu. Kalau gue nggak keluar dari lingkungan gue saat itu, gue kayaknya nggak mungkin juga gue bisa seperti sekarang gitu. Gue bisa ngedapatin yang gue sekarang gitu. Intinya ya harus bangkit dan percaya diri sama diri sendiri, itu aja Kak Nio. Itu yang jadi peganganmu ya buat kekuatan untuk menjalani hidup dari sekarang sampai ke depannya ya. Oke. Ini banyak pertanyaan loh, Nio.
Iya, aku bingung ini. Aku juga bingung dari tadi ngeliatin, oh my God. Saya beresin pertanyaan ini dulu. Nanti akan saya, ya pertanyaan dari teman-teman akan saya tanyakan buat narasumber. Terakhir nih, mending tanya dulu ya sebenarnya. Sebelum harapan. Apa sih? Ada teman-teman host atau fasilitator yang bisa bantu karena saya tidak men-scroll dari atas terkait pertanyaan yang memang ditanyakan. Kalau tidak, sambil saya tanyakan pertanyaan terakhir nih sebenarnya, teman-teman ya dua narasumber ini pasti masih punya harapan, hope, keinginan buat diri sendiri nih. Oke, ada yang mau nanya langsung sebenarnya, saya persilakan langsung buat Muhammad Sigit. Aduh, hilang tuh. Ya, Muhammad Sigit yang tadi raise hand, silakan langsung buka mic-nya dan silakan tanyakan. Muhammad Sigit Muhyiddin. Silakan Kak Muhammad Sigit Muhyiddin. Silakan. Di-unmute silakan. Halo. Di-unmute sama sama panitia aja. Panitia boleh unmute Kak Sigit Muhyiddin. Oke, sambil nunggu di-unmute mungkin boleh dijawab harapan impian ke depannya buat diri sendiri, komunitas, masyarakat, atau pemerintah sekalian. Bebas lah. Mulai aja dulu. Bangga. Berarti apa coba? Selamat malam Mbak Ratri. Oh, silakan, ada yang lainnya. Malam. Mau tanya, saya kan minum ARV udah dari 2008 ya. Ini karena banyak COVID gini kan saya pengen vaksin, cuman sama anak saya nggak boleh itu. Itu bagaimana ya? Jadi saya ada bertentangan gitu antara diri saya pengen vaksin, terus anak saya sendiri takut gitu kan, karena kan banyak gosipnya kan yang vaksin itu kan habis disuntik vaksin berapa hari kemudian ada yang meninggal gitu. Jadi katanya mama jangan, mama udah ada virusnya, jadi takutnya mama meninggal gini gitu. Bagaimana tuh ya? Kalau kata saya, makasih. Sebaiknya segerakan vaksinasi. Ini di sini juga ada Dr. Ronald tuh. Kalau misalnya mau tanya soal yang arah medisnya. Kalau misalnya kayak ya gosip ada yang meninggal habis vaksinasi, itu kalau yang saya tahu itu biasanya mereka tidak aware dengan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuhnya sebelumnya gitu, karena atau pada saat vaksinasi mereka itu tidak dalam keadaan yang sehat. Tapi sekarang kan justru kelompok yang HIV positif ini masuk kelompok rentan yang harus segera mendapatkan vaksinasi, dan vaksin COVID yang kita miliki saat ini adalah tidak berasal dari virus yang dilemahkan atau virus yang mati ya, Dr. Ronald, correct me if I'm wrong gitu ya. Dan itu aman kok, udah banyak banget loh yang teman-teman yang HIV yang vaksinasi dan udah ada yang lengkap juga vaksinasinya. Itu bukan salah vaksinnya, dan tidak ada efek negatifnya sebetulnya gitu loh. Kalau misalnya takut itu kayaknya ya cuma karena gosip aja. Tapi mungkin Dr. Ronald menurut saya bisa menjawab dengan lebih tepat sih untuk hal ini. Silakan Dok untuk menanggapi. Oke, terima kasih. Siapa ya pertanyaannya ya? Saya dari Bekasi dengan Ibu Rina. Oh iya, Bu Rina, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi Bu Rina, kalau untuk sekarang, untuk vaksin HIV, untuk vaksinasi COVID-19 pada ODA, itu syaratnya hanya 2 ya, minum ARV teratur dan dalam keadaan fit. Jadi sudah tidak ada lagi syarat CD4 maupun viral load, itu sudah tidak menjadi persyaratan lagi. Sinovac adalah virus yang dimatikan. Jadi kita juga tahu dari tenaga kesehatan dan teman-teman ASN yang ODA juga divaksin toh baik-baik saja ya. Jadi jangan salah ya, nakes juga ada yang ODIF, ada yang ODA. Nah mereka juga udah divaksin nggak jadi masalah gitu.
Jadi untuk Ibu Rina, silakan divaksin secepatnya, tidak ada kendala. Mau menggunakan Sinovac boleh, mau menggunakan AstraZeneca juga boleh. Cuma memang kalau untuk AstraZeneca, kalau Ibu menggunakan obat yang untuk pengencer darah, itu sebaiknya Ibu konsultasi dengan dokter yang merawat Ibu. Kalau enggak, di luar itu semuanya aman. Mau AstraZeneca, maupun Moderna, maupun Sinovac, sekarang yang lagi banyak dipakai Sinovac maupun Sinopharm, silahkan. Jadi Ibu secepatnya nggak usah khawatir, kalau anaknya ragu-ragu bisa konsultasi, nanti saya tinggalkan nomor saya di chat box. Begitu Bu Rina, semoga membantu penjelasan dari saya. Iya, makasih dok. Ya, makasih dok. Sama-sama. Oke, kawan-kawan, ada yang mau bertanya? Silakan, saya persilakan. Masih ada untuk satu orang deh, karena waktunya sudah hampir setengah, saya nggak kerasa ya. 1 jam 30 menit nih. Karena nanti akan ada bagi-bagi hadiah, juga door prize utama dari Sobat Sehat, sebuah aplikasi berbasis Android dan iOS yang diinisiasi oleh Indonesia AIDS Coalition untuk mengakomodir teman dan menemukan layanan informasi seperti tuberkulosis, hepatitis, dan HIV/AIDS. Silakan. Halo, selamat malam Akang Teteh, Bapak Ibu sekalian. Kang Mul, Teh Ratri, sangat luar biasa pemaparannya dan ceritanya. Boleh sebut namanya dari mana? Nama saya Bani, saya sekarang tinggal di Bali, tapi sempat kuliah di Bandung waktu itu. Pertanyaan saya terkait dengan Kang Mul dan Teh Ratri sudah cukup lama di bidang NGO, kemudian mereka juga sangat orang-orang yang terdampak juga dalam artian audif juga seperti itu. Mungkin pertanyaan saya mungkin bisa dibagi tips atau trik dari Teteh ataupun Kang Mul mungkin terkait dengan bagaimana sih kalau misal kita ingin open status ke seseorang, terutamanya adalah seseorang yang mungkin keluarga atau pasangan kita, tips dan trik, apakah ada trik khusus, kemudian seperti apa kita menghadapinya seperti itu. Karena kan kita nggak bisa serta-merta langsung open status ke orang, tiba-tiba kaget seperti itu kan, kita juga nggak bisa menyamaratakan pengetahuan setiap orang seperti itu. Terima kasih. Silakan langsung dijawab. Obat terkait open status terhadap orang terdekat. Boleh Kak Mul atau Kak Ratri, silakan. Masih di mute? Halo. Mul dulu aja deh, Mul dulu aja. Ya, Kang Bani, aduh. Nggak apa-apa, kan pernah mendampingi orang dengan ODIP nih. Yang biasa, nggak apa-apa trik itu yang keluarin. Ya paling sih trik-triknya pelan-pelan aja. Kasih informasi HIV bisa kalau bisa disampaikan langsung kan bisa dengan buku atau gimana, ntar juga kan kita bisa lihat reaksi dia tuh gimana gitu kan, pandangan dia terhadap HIV gitu. Oke. Nuhun Mul, silakan. Iya. Sudah? Belum? Maaf, sedikit terganggu nih masalah teknis. Oke. Kalau dari aku, Bani, kita lihat biasanya orang baru memulai sebuah relasi misalnya. Saya lihat dulu orangnya gimana.
Jadi nggak bisa disamain. Kalau misalnya nanya caranya gimana, tipsnya gimana, kita harus lihat dulu orangnya seperti apa. Tadi kan kamu udah bilang pemahamannya tiap orang beda-beda. Itu bisa dipancing. Biasanya kalau saya dulu saya pancing dulu gitu. Maksudnya kalau misalnya carilah topik yang seputaran HIV misalnya gitu ya. Lihat responnya seperti apa. Dari situ nanti kita bisa menentukan apakah kita akan buka atau enggak gitu ya. Terus itu biasanya saran yang saya kasih ke dampingan. Karena kalau saya pribadi kan dari awal udah open gitu ya, kebanyakan memang sudah tahu. Dan kalaupun yang belum tahu, biasanya sebelum si relasi itu menjadi terlalu jauh, biasanya saya di depan tuh dibuka dulu. Begitu si orang ini memperlihatkan dia punya ketertarikan, saya akan ngomong sama dia, tar dulu, gue mau ngomong sama lo, gue tuh punya kondisi, ya nggak semua orang bisa terima. Saya biasanya ngomong gitu. Nah, gue nggak tahu lo bisa terima atau enggak, tapi inilah kondisi gue, gitu loh. Ya, cara itu tidak selalu cocok untuk semua orang, gitu ya. Makanya, tapi kalau so far yang saya rasakan sih itu selama ini berjalan dengan baik gitu. Kenapa saya buka di depan? Karena sebelum si hubungan itu menjadi terlalu jauh, terlalu dalam, atau saya terlalu terlibat secara emosional, saya udah buka duluan. Jadi kan nggak mau juga gitu kalau misalnya ditutupin di tengah-tengah, udah ntar lagi sayangnya pas saya open status terus dia nggak mau gitu kan, ngenes banget ya rasanya gitu. Nah, saya tuh menghindari ya kayak gitu-gitu. Jadi kalau mau sakitnya di depan gitu. Nah, ya paling gitu aja sih, tapi istilahnya ya kita harus lihat juga si karakter orangnya ini seperti apa gitu. Bisa dipakai, apakah bisa pakai cara itu atau harus pakai cara yang lain. Banyak juga sih bisa kasih lihat berita tentang HIV, misalnya ini ada vaksin baru loh HIV, akhirnya ada vaksinnya loh, kamu tahu nggak, misalnya kayak gitu ya, kayak gitu-gitu. Ini udah lama loh, dicari-cari, kita lihat responnya, banyak deh caranya gitu. Kalau mancing-mancing mah, ntar kamu japri aja ke saya, mau dipancingin apa, ntar saya kasih bahannya. Itu aja deh. Gimana beli banding dengan jawaban kedua narasumber? Mudah-mudahan puas ya. Baik, teman-teman, berhubung waktunya sudah sangat mepet, kita tetap akan melanjutkan pertanyaan terakhir terkait harapan dari kedua narasumber ini apa sih? Silakan. Karatri duluan tadi ya, silakan. Mul dulu nggak apa-apa karena dia sudah open mic. Silakan Mul. Harapannya sih buat teman-teman di luar sana yang masih yang udah tahu statusnya, terus dia mau memulai usaha, jangan takut untuk memulai usaha. Halo? Ya, silakan lanjut. Ya jangan takut untuk memulai usaha karena semua nggak bisa langsung jadi besar, berani memulai dari kecil dulu. Mungkin itu aja sih. Oke, sekarang buat Karatri silakan harapannya. Masih di mute, Mas, mohon dibuka. Thank you. Kebiasaan itu aku kalau misalnya habis ngomong harus di mute kalau di meeting yang lain. Harapan sih jadi buat teman-teman yang baru tahu status gitu ya, dan sekarang banyak banget yang masih muda-muda, jangan berpikir bahwa hidup kalian itu berhenti ketika status HIV kalian itu keluar, diketahui gitu ya, kalian ketahui. Enggak, masih bisa gitu loh. Maksudnya banyak sekali contoh orang yang bisa sukses. Ya kayak Mul udah jadi juragan gitu ya. Aduh, kalau tahu zaman dulunya ya Allah. Sekarang udah jadi juragan gitu. Maksudnya saya bisa kerja ke luar negeri, sempat kerja ke luar negeri di mana, dan bukan hanya saya gitu. Maksudnya banyak sekali teman-teman aktivis yang HIV positif dan mereka bekerja di negara lain gitu. Jadi
itu pintu seperti itu tuh tidak tertutup gitu loh. Terus kalau misalnya mau memulai usaha seperti aja, carilah, galilah kemampuan kalian di mana, potensi kalian ada di mana gitu. Jangan berpikir bahwa segalanya berhenti ketika kita positif. No gitu, Kak. Mungkin berhenti sesaat ya gitu, tapi buat saya pribadi gitu, kalau saya nggak HIV positif, mungkin saya nggak akan jadi Ratri yang hari ini gitu. Saya mungkin nggak akan punya teman sebanyak sekarang. Saya mungkin nggak akan pernah punya pengalaman menginjak banyak negara misalnya gitu. Jadi sebetulnya banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita tarik dari apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan jangan pernah menjadikan HIV itu sebagai batas dalam hidup kalian gitu loh. Itu tuh hanya HIV itu status medis loh. Sama kayak diabetes, sama kayak sakit jantung, TBC, sama persis. Kalau soal minum obat seumur hidup, nggak cuma orang yang HIV, banyak yang lain. Yang diabetes juga harus minum obat, yang jantung juga banyak kok gitu. Kita tuh nggak eksklusif, nggak seeksklusif itu. Jadi jangan terlalu GR gitu. Kadang saya mikirnya gitu aja gitu. Jadi harapannya sih lebih optimis lah yang baru-baru tahu status ini. Jangan berpikir bahwa kita nggak bisa apa-apa. Banyak yang masih bisa kalian lakukan, asal kalian mau melakukannya. Asal mau bergerak, gitu aja. Itu sih. Soalnya saya ngenas banget kalau ngelihat di grup gitu ya, di Facebook gitu, yang masih muda-muda baru tahu status tuh kayak mau pada mati besok gitu. Itu tuh, aduh. Mati besoknya ya. Iya, panjang. Saya aja udah dari tahun 2006, si Mul tahu udah dari 2000 berapa tuh. Kita udah ini banget ya Mul ya. Udah puas banget lah gitu. Jungkir balik. Iya. Santai lah, bawa santai. Luar biasa. Itu sebenarnya jadi resume dan kesimpulan dari diskusi perbincangan. Karena kalau ngomongin profil, saya nggak bisa bikin resume sendiri. Luar biasa, karena banyak sekali sebenarnya. Oh iya, Kang Yana, apakah ada yang mau disampaikan, Kang, untuk penutupannya? Pengantar dan penutupnya silakan. Sebentar. Unmute Bapaknya. Enggak, udah. Pokoknya terima kasih lah, luar biasa. Mudah-mudahan ini memberi spirit buat kita semua. Yang pasti mudah-mudahan kita semua sehat lah. Luar biasa kegiatan ini. Sis, mungkin nanti kita bikin kegiatan ini bisa sharing, luar biasa. Tadi saya ikutin, dengar sambil, ya maklum, Zoom-nya ada beberapa Zoom di waktu yang sama, tapi saya dengerin dan menarik lah. Jadi terima kasih buat teman-teman semua. Mudah-mudahan kita semua sehat. Nuhun. Terima kasih banyak sampai akhir ya, masih stay sama kita. Baik, teman-teman semuanya, itulah akhir acara ini. Terima kasih sudah 2 jam. Tidak terasa ya, karena narasumbernya juga seru-seru banget gitu. Terima kasih Teh Ratri, terima kasih Kang Mul, terima kasih Kang Nio sudah menjadi moderator yang luar biasa. Dan saya akhiri malam ini dengan alhamdulillahirobbilalamin. Selamat malam, selamat beristirahat. Jangan lupa kalau mau keluar pakai masker. Kalau tidak ada keperluan mendesak, jangan keluar rumah. Nah, sampai ketemu lagi ya.